Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Rahmasari dengan NIM F1C121024 dari kelas R2 Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan 4 praktikum kimia organik lanjutan atau kimia organik 2 yang berjudul tentang penataan ulang Beckmann. Adapun tujuan percobaan ini yaitu untuk menjelaskan reaksi penataan ulang Beckmann, menjelaskan teknik identifikasi produk reaksi, penataan ulang Beckmann dengan analisis spektrum UV-Vis dan juga NMR. Alat dan bahan. Alat yang diperlukan dalam percobaan ini yaitu Erlenmeyer 125 ml, corong Buchner, Erlenmeyer 50 ml, kertas saring, penangas air, penangas es, spektrum IR, spektrum UV-Vis, dan juga spektrum NMR. Kemudian bahan yang dibutuhkan atau diperlukan dalam percobaan ini yaitu aquades, acetofenon, karbon aktif, natrium asetat, etanol 95%, anilin, anhidrida asam asetat, H2SO4 pekat atau asam sulfat pekat, hidroksilamin, hidroklorida. Skema kerja pada percobaan kali ini yaitu skema A. Skema A ini adalah sintesis asetofenon oksim, yaitu dimasukkan 3 ml asetofenon, lalu digoyangkan. Setelah asetofenon tersebut dimasukkan, hidroksilamin hidroklorida, natrium asetat, dan air dimasukkan. Kemudian ditambahkan etanol 95% sebanyak 5 ml, lalu dipanaskan larutan dalam penangas air selama 10 menit, didinginkan dalam penangas es selama 10 menit, lalu dimasukkan dalam freezer. Untuk skema B yaitu penataan ulang Beckmann, digunakan 1 ml H2SO4 pekat atau asam sulfat pekat, di mana akan dipanaskan dalam labu Erlenmeyer 50 ml dalam penangas air sampai suhu mencapai 90 derajat Celcius untuk asam, lalu ditambahkan 1 gram asetofenon oksim dari skema A sedikit demi sedikit sambil menggoyangkan labu dalam penangas. Kemudian dipanaskan labu selama 15 menit dalam penangas air. Lalu dituangkan isi labu ke dalam wadah yang berisi 50 gram es. Dikumpulkan endapan dengan corong Buchner, dilakukan rekristalisasi dengan air, lalu ditentukan titik leleh dari rendaman kristal yang terbentuk, dibandingkan titik leleh spektrum IR, UV-Vis, dan NMR kristal dengan produk asetanilida dari skema C. Untuk skema C yaitu sintesis asetanilida, di mana dimasukkan anilin sebanyak 3 ml ke dalam Erlenmeyer, ditambahkan 3 ml asam asetat setetes demi setetes, lalu ditambahkan aquades sebanyak 30 ml. Dipanaskan dalam penangas hingga semua bahan tersebut larut, lalu didinginkan sampai terbentuk kristal, direkristalisasi dengan aquades dan juga akan disaring atau disaring kristal yang didapat sebelumnya. Hasil penyaringan dan juga hasil titrat yang telah didinginkan dan tidak terbentuk endapan. Adapun hasil pembahasan pada sintesis asetofenon oksim dapat dilihat pada tabel ini. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan penataan ulang Beckmann adalah mengkonversi oksim menjadi amida. Oksim mudah diperoleh dari aldehida atau keton dengan hidroksilamin. Gugus OH dari ketoksim dapat menjadi gugus hidup, di mana gugus OH oksim ini juga dapat menjadi gugus lepas juga jika terprotonasi atau terkoordinasi oleh asam Lewis dalam reaksi kesetimbangan oksim yang diaktifkan dengan cara ini, yang dimana akan dapat mengalami hidrolisis. Penataan ulang Beckmann ini juga dikenal dengan BR, di mana oksim diubah menjadi isomer amida yang lebih stabil. Pada sintesis asetofenon oksim, oksim di sini adalah salah satu turunan aldehid dan keton. Senyawa ini biasanya berupa padatan sehingga dapat digunakan untuk mengkarakterisasi cairan senyawa karbonil dengan membandingkan titik leleh dan titik leleh campuran senyawa turunan oksim dari sampel asalnya. Asetofenon oksim dilakukan untuk percobaan ini dalam penataan ulang Beckmann. Berdasarkan tabel ini,
Pada perlakuan, 3 mili asetofenon ditambah 2,5 natrium asetat dan 2 gram hidroksilamin hidroklorida akan membentuk kristal putih dan larutan asetofenon. Kemudian ditambahkan aqua das yang berfungsi sebagai pelarut, di mana padatan akan menjadi larut. Ditambahkan etanol 95% sebanyak 3 mili, sehingga terdapat minyak dan larutan berwarna putih susu. Etanol di sini bersifat polar, lalu kemudian dipanaskan selama 10 menit yang berfungsi untuk membentuk kristal dan larutan menjadi jernih. Didinginkan dalam penanas es untuk menjadikan suhunya normal setelah dipanaskan, yaitu 0 derajat Celcius. Larutan akan berubah menjadi putih keruh dan terbagi menjadi 2 fasa, biasanya fasa air dan juga fasa organik. Disimpan dalam es selama 30 menit akan menjadi di larutan putih. Setelah suhu ruang, larutan akan menjadi jernih, terbagi menjadi 2 fasa dan tidak ada kristal yang terbentuk. Tidak terbentuknya kristal dikarenakan human error ataupun tidak tepatnya pengambilan sampel, atau bisa juga disebabkan oleh sampelnya banyak yang menguap ataupun terdapat pengotor atau zat kotor yang masuk sehingga menjadikan reaksi kurang optimal. Pada direkristalisasi dengan air dan tentukan titik ledang dan benangnya itu tidak bisa dilakukan karena tidak ada kristal yang terbentuk. Adapun mekanisme reaksi sintesis asetofenon oksim dapat dilihat pada gambar ini, di mana ini ada asetofenon, gugus O-nya jika direaksikan dengan asam akan berikatan dengan H+, sehingga akan menjadi seperti ini. Dan akan berakhir menjadi asetofenon oksim seperti mekanisme ini. Ini adalah mekanisme reaksi untuk sintesis asetofenon oksim. Kemudian untuk penataan ulang Beckmann tidak dilakukan pada percobaan kali ini. Lalu untuk sintesis asetanilida, hasil yang didapatkan bisa dilihat seperti pada tabel ini. Dalam penataan ulang Beckmann, harusnya kristal yang terbentuk direaksikan dengan asam sulfat pekat yang telah dipanaskan. Berdasarkan mekanisme reaksi yang terjadi, fungsi dan penambahan H2SO4 atau asam sulfat ini yaitu untuk terjadinya protonasi dari asetofenon oksim dengan H2SO4 untuk membentuk suatu amida dalam keadaan transisi, kemudian diikuti dengan reduksi H2O. Hal ini akan sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa penataan ulang Beckmann adalah reaksi dari oksim ataupun dari keton kemudian dengan cahaya penambahan asam untuk menghasilkan suatu amida. Namun pada percobaan kali ini tidak dapat dilakukan karena tidak terbentuknya kristal asetofenon oksim pada perlakuan sintesis asetofenon oksim. Peran asam sulfat pekat ini atau H2SO4 yaitu untuk mengubah kelompok oksim berupa hidroksil sebagai leaving group atau gugus pergi yang baik seperti air. Asam yang digunakan adalah asam sulfat dan mekanisme reaksi yang selesai terjadi itu akan menghasilkan senyawa dari penataan ulang Beckmann ini. Kemudian sintesis asetanilida. Asetanilida adalah senyawa turunan asetil amina aromatis yang digolongkan sebagai amida primer. Dalam hal ini, satu atom hidrogen pada anilin digantikan dengan satu gugus asetil. Mekanisme reaksi pembentukan asetanilida ini disebut dengan asilasi amida. Pada perlakuan terakhir yaitu anilin sebanyak 3 mili ditambahkan dengan 3 mili anhidrida asam
Kemudian digoyang yang bertujuan agar larutan menjadi homogen. Larutan menjadi berwarna coklat pekat. Anhidrida asam asetat berfungsi sebagai asetilasi gugus amino dari senyawa anilin. Kemudian ditambahkan aquades sebanyak 30 ml supaya larutan tidak terlalu kental dan dipanaskan dengan penanas air. Larutan masih berwarna coklat pekat. Ketika dipanaskan, reaksi harusnya menjadi eksoton, didinginkan hingga terbentuk kristal, kemudian direkristalisasi, endapan berubah menjadi jenuh atau endapan hitam larutannya jenuh. Ketika disaring tidak didapat kristal, hal ini bisa terjadi karena kurang telitinya praktikan atau human error, ataupun bisa terjadi karena terdapat senyawa lain yang mempengaruhi atau zat penguatir lain yang ikut bereaksi. Berikut adalah mekanisme reaksi dalam sintesis asetanilida, di mana anilin di sini sebagai nukleofil dan juga anhidrida asam asetat ini sebagai elektrofil. Mana pada struktur yang didapat ini akan terjadi transfer proton sehingga akan menyebabkan asetanilida ditambah dengan asam asetat. Dalam mekanisme antara anilin dan asam asetat anhidrida atau anhidrida asam asetat ini, nitrogen pada anilin akan menyerang salah satu karbon yang terdapat dalam anhidrida asam asetat, yaitu ini. Dan pada saat itu pula ikatan antara karbon dan oksigen akan terputus, ikatan ini. Dan akan menjadi leaving group atau gugus pergi. Hasil yang diperoleh dan mekanisme reaksi ini adalah asetanilida dengan produk samping berupa asam karboksilat, yaitu asam asetat. Adapun kesimpulan yang dapat dari percobaan ini yaitu reaksi penataan ulang Beckmann adalah reaksi yang dapat mensintesis amida dari oksim. Substien yang berada pada trans akan pergi dari kelompok dan bermigrasi ke nitrogen menghasilkan sebuah karbokation dan melepaskan satu molekul air. Identifikasi produk reaksi penataan ulang Beckmann dapat dilakukan dengan analisis spektrum UV-Vis dan NMR, di mana pada UV-Vis spektrumnya mempunyai bentuk pita lebar yang lebih tajam daripada spektrum IR, sedangkan pada NMR berupa elektronegativitas stereoikimia dan gaya antar molekul seperti ikatan hidrogen. Sekian dari saya mohon maaf bila masih banyak kurangnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.